Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'min wa alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa qala aidan wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Al-ayah sadaqallahul azim. Ibu-ibu ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, baik yang hadir offline di Masjid Fatimah Zahra ini maupun yang mengikuti dimanapun berada, mudah-mudahan kita semuanya yang meniatkan diri untuk bermajelis ilmu, Allah mudahkan jalan hidupnya, termasuk dimudahkan jalan menuju surga. Man salaka tariqan yaltamithu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Salawat dan salam marilah senantiasa kita sanjungkan bersama kepada junjungan kita Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya. Mudah-mudahan kita senantiasa dimudahkan, diberikan bimbingan oleh Allah untuk terus mengikuti apa yang disabdakan oleh Nabi, apa yang dicontohkan oleh beliau. Kita berikhtiar untuk berittiba, karena dengan cara kita berittiba atau mengikuti Nabi, itu jalan satu-satunya mendapatkan keselamatan, baik keselamatan dunia, lebih-lebih keselamatan kelak di yaumul qiyamah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita akan membahas tentang bagaimana di antara kita membuktikan iman kita. Karena iman tidak hanya dilisankan saja, melainkan iman itu harus dibuktikan. Banyak sekali yang harus dibuktikan. Tetapi paling tidak kita nanti akan membahas beberapa hal yang mana itu menjadi bagian dari pembuktian iman kita. Kalau jamaah ibu-ibu ditanya di antara rukun iman atau rukun iman semuanya ada berapa? Semua rukun iman ada 6. Rukun Islam 5. Dari mana kita tahu 5 rukun Islam, 6 rukun iman? Dari mana ibu-ibu tahu? Dari Pak Guru. Nggih. Alhamdulillah pernah mendapat pendidikan terkait pendidikan agama Islam, di mana salah satunya mempelajari rukun iman, rukun Islam dan lain sebagainya. Okay. Kalau dalam rukun Islam, bunyal Islamu ala khamsin, ya, Islam itu dibangun atas 5 perkara. Itu juga sahabat Umar bin Khattab mendapatkan pendidikan langsung yang mengajari. Di sana ada Rasulullah, tapi yang mengajarkan ini spesial, langsung dihadirkan oleh Allah malaikat. Jadi konteksnya ketika Rasul dan para sahabat biasa setelah sholat duduk-duduk di masjid, mereka membahas. Di satu waktu maka muncul seorang yang secara usia itu sepuh, usianya sudah tua, tetapi para sahabat tidak ada yang mengenali. Maka disimpulkan bahwa orang ini bukan penduduk asli situ. Jadi ibu-ibu kalau jamaah di masjid, niku kan biasanya apal.
Oh niki ibu niki dalamnya mriko, oh niki pak ini dalamnya mriko. Begitu ada orang yang tidak dikenal, oh ini musafir, apalagi ketika masjidnya berada di pinggir jalan raya. Nah ini para sahabat Rasul tidak mengenal, tidak ada yang mengenal. Ini musafir pasti. Tapi anehnya kalau zaman dahulu itu musafir itu akan mudah sekali dikenali dari pakaiannya. Kenapa? Karena perjalanan itu tidak menggunakan mobil seperti hari ini yang tertutup. Transportasinya itu kuda, unta, atau jalan kaki. Sehingga dalam perjalanan itu memungkinkan sekali kita dan pakaian kita yang musafir itu, orang-orang yang musafir itu tidak bersih. Karena terkena debu, ada keringat, menempel dan sebagainya. Jadi orang zaman dulu itu nggih, mengenali musafir itu, oh ini musafir, kenapa? Bajunya lusuh. Ini yang satu tidak ada yang mengenali, yakin itu musafir, tapi di saat yang bersamaan bersih sekali bajunya, putih bersih, aneh. Dan tiba-tiba begitu masuk dari pintu langsung mendekat kepada Nabi. Setelah mengucapkan salam duduk di depan Nabi, duduknya lebih dekat daripada yang lain. Bahkan lutut dengan lututnya Nabi itu saling bersentuhan. Kemudian orang tersebut bertanya kepada Nabi, "Ma huwal Islam?" Apa itu Islam? Nabi menjawab, "Al-Islamu, Islam itu adalah anta syahadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa itaz zakah wa shaum fi syahri Ramadan wa hajjul bait." Islam itu adalah engkau bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, kemudian beribadah haji ke Baitullah, berpuasa di bulan Ramadan dan haji ke Baitullah. Setelah dijawab oleh Rasulullah, orang tadi mengatakan sodakta, benar. Awalnya bertanya, setelah dijawab membenarkan. Kan aneh nggih. Kemudian ditanya yang kedua, wa ma huwal iman? Lalu apa itu iman? Maka Nabi menjawab, antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Kemudian wa yaumal qiyamah wa qadaruhu min syarrihi wa khairihi. Jadi iman itu kata Nabi menjawab pertanyaan yang kedua adalah engkau yakin, engkau percaya dan engkau mengimani adanya Allah, adanya malaikat, engkau mengimani kitab-kitab Allah, engkau mengimani rasul-rasul Allah, kemudian engkau mengimani tentang datangnya hari kiamat dan engkau mengimani tentang takdir Allah baik yang baik maupun yang buruk. Nah, di antara rukun iman ini yang akan kita bahas, yaitu rukun iman yang keenam. Apa itu Bu rukun iman yang keenam tadi? Mengimani takdir. Nek teng pelajaran SD qada dan qadar. Nggih. Kalau ibu ditanya apa itu qada, apa itu qadar, kira-kira apa jawabannya? Apa qada dan qadar itu satu rangkaian atau keduanya memiliki perbedaan? Punya perbedaan ya Mbak? Apa bedanya? Sudah terjadi sama belum? Yang belum terjadi yang mana? Qada. Yang sudah terjadi? Masya Allah. Benar sekali ini. Luar biasa. Qada dan qadar sekilas adalah ketentuan Allah, takdir Allah. Tetapi keduanya memiliki perbedaan yang tipis. Qada itu ketentuan Allah yang sudah Allah tetapkan jauh-jauh hari sebelum kita diciptakan oleh Allah. Alam semesta bahkan belum dicipta. Itu semuanya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Jadi jenengan lahir teng pundi, tanggal pinten, harinya hari apa, di puskesmas apa di rumah sakit. Yang nolong itu dokter kandungan atau bidan atau malah dukun bayi atau tidak tertolong.
Maksudnya niku tidak niat ajeng bersalin, tahu-tahu babaran kan ada maksudnya kan. Niku maksudnya mboten tidak tertolong niku njuk. Nggih. Jadi itu sebelum kita lahir sudah ditentukan. Terus nanti tinggalnya di mana? Bekerjanya di mana? Pasangannya siapa? Putrane berapa dan sebagainya sampai ajalnya. Sudah ditentukan. Itu namanya qada. Sedangkan qadar itu adalah takdir Allah yang kemudian dari qada itu terlaksana atau terlaksananya qada Allah. Jadi umpamanya jauh ribuan tahun atau jutaan tahun yang lalu Allah sudah menulis bahwa hari Sabtu 29 Juni 2024 pukul 13:15 ada kajian di Mafaza sing ngisi Ustadz Sukron, MC-ne Bu Nur, sing rawuh cacahe sak menten, terus posisine lenggahe ngeten iki. Niku kan pun tulis bian-bian niku. Lah hari ini ketika terlaksana namanya qadar. Bisa memahami. Jadi ketika Allah mengeksekusi qadanya. Jadi kalau ada orang lahir dia qadanya itu dia meninggal di usia 50 tahun. Itu qadanya. Lah qadarnya ya ketika dia usia 50 tahun lantaran sakit kemudian dia meninggal di rumah sakit itu qadar. Oke. Nah, mengimani qada dan qadar, mengimani takdir itu ternyata bukan perkara yang mudah kalau kita tidak mempelajari. Kalau takdir yang baik kan min khairihi wa syarrihi, takdir yang baik maupun yang buruk. Tapi baik dan buruk tentu ini kacamata manusia. Kalau kacamata Allah semua adalah baik. Semua baik, hanya kadang kita saja. Ketok enek loro ke ora apik. Sing apik ke sehat. Tapi menurut Allah begitu sakit dia semakin mendekat. Dia semakin khusyuk beribadah. Doanya semakin serius. Zikirnya semakin kenceng. Ada pertaubatan yang muncul dalam sanubari yang terdalam. Maka sakit yang menurut pelaku itu buruk, menurut Allah itu baik sekali. Belum lagi yang sakit diiringi ikhlas, ridho akan menggugurkan dosa. Jadi kalau dalam pandangan Allah semua baik. Hanya dalam pandangan manusia saja, kadang-kadang takdir itu dinilai baik, kadang-kadang dinilai buruk. Lah kalau mengimani takdir apik, takdir yang baik saya kira hampir semua manusia bisa melaluinya. Karena takdirnya takdir apik. Jenengan ditakdir sehat niku nrimo napa mboten? Mudah atau tidak? Ditakdir usiane panjang purun napa mboten? Trimo napa mboten napa jeng komplain? Lah kesuwen temen. Ngoten niku. Tapi kalau ditakdir sesuatu yang menurut kacamata itu buruk, belum tentu. Biasanya sehat, terus dikasih sakit. Kadang-kadang lisan kemudian mulai menggerutu. Kadang-kadang hati mulai tidak berprasangka baik kepada Allah. Kehidupan lancar, rezeki lancar, begitu tidak. Maka kadang-kadang banyak kita jumpai orang itu lepas akidahnya, orang itu luntur tauhidnya ketika dia diuji. Berapa banyak orang yang diuji sakit, sudah berobat, yang berobatnya tidak melanggar syariat tapi belum sembuh-sembuh, dia ikhtiarnya tetap. Tetapi begitu tidak sembuh maka ada kemudian kemungkinan, apalagi lingkungan yang tidak mendukung, teman yang tidak mendukung, saudara yang tidak mendukung, berapa banyak orang yang diuji sakit berobatnya ke tempat-tempat yang secara agama tidak diperbolehkan. Orang diuji kehidupannya, ekonominya, maka kadang-kadang untuk terhindar dari ujian ekonomi berapa banyak manusia termasuk muslim yang untuk menyelesaikan ujian bernama ekonomi, dia kemudian melanggar hukum-hukum Allah. Tidak hanya yang halal saja yang kemudian dikejar, tapi halal dikejar,
yang haram kadang dilanggar. Gimana mboten? Banyak tidak terjadi seperti itu. Nah, hari ini kita dipertontonkan, disuguhkan satu fenomena sosial di mana ini menjadi keresahan di lingkungan tempat tinggal kita, khususnya di Indonesia. Akhir-akhir ini, padahal sebetulnya itu sudah muncul sejak awal tahun 2020. Ramenya sejak tahun 2020. Kalau munculnya mungkin jauh itu 2004, 2005 itu sudah mulai ada. 2020 itu sudah booming rame, cuma belum seviral hari ini dimunculkan di media-media sampai TV-TV nasional, yaitu fenomena judi online. Meresahkan tidak kira-kira? Sangat. Mungkin bagi ibu-ibu atau jamaah dimanapun berada yang tidak terdampak secara langsung, keluarganya tidak ada, mungkin tidak merasakan. Tapi kalau coba kita lihat hari ini pemberitaan luar biasa. Seorang pegawai dia harus dikeluarkan dari instansinya gara-gara apa? Judi online. Seorang yang memiliki karir yang mentereng, dia memiliki posisi yang cukup bagus di perusahaannya, dia harus lepas, bahkan dia harus kehilangan semuanya karena apa? Judi online. Rumah tangga yang tadinya harmonis, suami istri, anak-anak rukun, tiba-tiba berubah menjadi malapetaka. Suami istri pisah gara-gara apa? Judi online. Punya rumah, rumahnya bagus, mboten nyicil. Tiba-tiba kehilangan rumah karena judi online. Dari mulai masalah yang kecil sampai masalah yang besar. Apa itu? Kasus pembunuhan, bunuh diri. Seorang anak menggantung dirinya di belakang rumah. Kenapa? Tidak bisa membayar. Ada yang hanya 15 juta tidak bisa membayar, gantung Bu di belakang rumah. Sampai yang paling menghebohkan adalah ketika suami dan istri keduanya adalah anggota polisi. Saya kira kalau dua-duanya suami istri ini, karena kan itu memang semua sudah paham nggih. Dua-duanya polisi, nek secara rasional akal manusia kinten-kinten uripe niku cukup napa susah? Suami istri polisi kan nggih. Kan dari kacamata rasional saja sudah cukup. Tapi nyatanya karena ketika salah satu di antaranya terlibat judi online, niku apa yang terjadi? Diberitakan istrinya sendiri yang melakukan, yaitu membakar suaminya. Niku nganti mati napa mboten to dibakar nggih? Sampai mati nggih? Sampai mati. Saya soalnya tidak tega membaca. Mati ya Bu? Mati toh. Setelah beberapa hari berarti mati ya. Istrinya itu kemudian tersangka tidak? Iya. Dihukum tidak Bu? Saya cuma membayangkan Bu. Keluarganya apalagi anaknya. Bapak mati berarti statusnya dia yatim. Ibunya di penjara. Padahal itu pasca melahirkan anak kembar. Gitu Bu. Bayangkan. Gara-gara judi rusak tatanan. Suami istri bukan lagi cerai, tapi yang satu meninggal, yang satu dihukum, anaknya yatim, ibunya tidak bisa mendampingi. Bagaimana ini? Kira-kira gedene anak niki pripun? Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Tapi kan Masya Allah. Begitu dahsyatnya efek judi. Nggak usah pakai online, judi saja efeknya sudah luar biasa. Kenapa? Disebutkan di Al-Quran. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang khamr, yaitu minum-minuman keras, minum-minuman memabukkan,
wal maisir, dan judi. Mereka bertanya, maka Nabi menjawab, itu di Quran surat Al-Baqarah 119. Katakanlah bahwa di dalam keduanya, baik itu homer ataupun judi, itu ithmun azim. Apa itu? Dosa besar. Jadi ini asbabun nuzulnya, kita tarik ke belakang. Sebelum hari ini pemerintah itu kewalahan menghadapi judi online, kan kewalahan pemerintah. Pemerintah itu mengakui kewalahan loh Bu. Ada 10.000 aduan tentang situs judi online. 10.000 bayangkan. Kominfo itu nggak bisa sampai. Indonesia itu menjadi peringkat pertama di dunia konsumen judi online. Peringkat pertama, nggak main-main Bu. Dan ini penyakit, dan ini tinggal di lingkungan masyarakat kita, ranking 1 judi online. Yang kenapa kemudian kita harus perhatian, karena 80% dari pelaku judi ketika dia tobat dia balik lagi, 80% balik lagi Bu. Karena ada efek candu di sana. Jadi kalau menang pasti nagih. Karena antara yang disetorkan dengan hadiahnya kan gede banget. Maka tadi ketika kita membahas takdir, nyambut gawe sehari 8 jam kan rata-rata, kalau pegawai 8 sampai 9 sampai 10 maksimal. Kemudian digaji dari 3, 4, 5, 10 sampai 15 juta. Tapi harus nunggu sebulan. Sedangkan judi hanya dengan duduk manis, kalau dia pas dilalah menang, kan dapatnya bisa ratusan juta. Kalau menang. Kalau menang, dan memang ada yang menangnya sampai ratusan juta. Ya. Tetapi tidak akan pernah dijumpai pemain-pemain judi itu sukses kehidupannya sampai diundang ngisi seminar. Enggak ada. Tidak ada sejarahnya. Kenapa? Karena setiap pelaku judi pasti dia akan rugi. Bagaimana jenengan tahu? Kok pemain judi mesti rugi? Roma Irama, judi, ngek. Atau kemudian setelah akhir kan kita punya guru kita, ya, Koh Dennis Lim, di mana memang pelaku yang sudah mendapat hidayah oleh Allah, dan beliau mengatakan bahwa tidak ada sejarahnya pemain judi itu untung. Yang untung pasti bandar. Nah, kalau dapat penjelasan dari pakarnya percaya. Tapi jauh sebelum penjelasan Koh Dennis Lim, Al-Quran sudah kasih penjelasan. Cek di Quran surat Al-Maidah ayat 90 dan 91 mengatakan. Jadi ayat 90-nya itu menyampaikan bahwa ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijzum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya 1, miras, minum-minuman keras yang memabukkan. 2, judi. 3, berkorban atas nama berhala. Wal azlam, mengundi nasib. Mengundi nasib. Nah dulu itu ada banyak istilah mengundi nasib dengan anak panah. Sekarang juga banyak. Nanti kita bahas. Keempatnya, rijsum min amali syaitan. Itu perbuatan-perbuatan setan. Fajtanibuhu, perintahnya itu apa? Fajtanibu, maka jauhilah. Jauhilah. La'allakum tuflihun. Kalau kamu menjauhi itu, menjauhi judi, kamu akan untung. Lawan kata menjauhi napa? Mendekati. Napa malih? Main. Maka apa yang terjadi? Lawan katanya untung napa?
rugi alias buntung. Jadi Al-Quran 14 abad yang lalu sudah mengatakan bahwa homer, judi, berkorban untuk pahala, mengundi nasib pasti akan menimbulkan kerugian. Maka beritanya hari ini kita dengar dari mulai yang ringan sampai yang tadi kasus pembunuhan terjadi disebabkan apa? Judi. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka di sini kemudian pentingnya kita membahas antara penyakit masyarakat yang hari ini sedang meresahkan bernama judi dengan pentingnya kita implementasi rukun iman yang keenam. Bagaimana kita mengimani tentang takdir Allah? Kenapa? Rata-rata pemain judi kok dia terjerumus dalam perjudian, itu apa sebabnya Bapak Ibu? Ibu-ibu semuanya. Napa kira-kira? Yang paling menyebabkan dia itu masuk dan terjerumus bahkan kecanduan judi, entah offline entah online, kira-kira apa? Kurang bersyukur, apa lagi? Kurang iman, malas, apa lagi? Dibuai angan-angan, udah uliakeh banget. Togel niku dari 1.000 dapatnya 70.000, 700.000, 7 juta. Kok ngerti, ngertos Bu? Ya, ya kan sederenge ngisi kan sinaurian Bu. Apalagi togel kan sempat dilegalkan. Sempat dilegalkan, bayangkan Bu. Bahkan itu. Maka jangan heran kalau Indonesia kok orang maju-maju. Ya, karena masih banyak persoalan. Nah, togel niki nggih karena ketika dilegalkan memang masyarakat niku mboten umpet-umpetan. Terang-terangan. Ning ndi Pak? Pasang toyo. Pasang. Onten tiyang sedone malam Jumat Kliwon. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nembe nilar donya Bapak Fulan wonten ing griya sakit. Maka para pemain-pemain judi berbondong-bondong mencari rumahnya. RT pinten difoto. Ki RT 8 RW 5. Metu nomor engko. Menurut mereka, bahkan tidak jarang yang sampai nginep di kuburan dan sebagainya. Ngantos nek wonten kecelakaan, plat nomere itu bagi para pemain, nggih mboten. Kalau tidak pertanyaan, ini yang sedang mendengarkan dimanapun berada, yang merasa senyum-senyum pasti ini. Ini, oke. Jadi kalau apa itu tadi togel kan ada 2 nomor, 3 nomor, 4 nomor kan maksudnya. Kalau menebak 2 nomor itu kan berarti ada nomor 1 sampai nomor 99 yang harus ditebak. Ya kan? Nebak saja, nebak asal jenengan nebak pinten. Pun kalau tak nebak 40. Kok muncul angka 40, maka dia nanti kalau pasangnya 1.000 paling tidak, kalau tidak salah itu 70.000. Dan nanti kelipatannya. Kalau dia menebak nomornya semakin banyak, 3 nomor, berarti kan semakin sulit. Niku nek teng pelajaran matematika kan onten. Apa namanya itu ya? Peluang. Napa nggih guru matematika nonton mboten ngriki? Nggih niku nggih. Napa probabilitas. Probabilitas. Nah niku lah ahline niki Pak. Karena semakin menebak banyak nomor potensi benarnya semakin kecil sehingga hadiahnya semakin besar. Nek bisa nebak sampai 4 bahkan 5 nomor itu dari angka 1.000 itu iso di atas 5 juta Bu. Maka wong sing teng mriki di batruknya berpikir terkait dengan walah nyambut gawe angel, fisik terkuras, tenaga habis, pikiran mumet, seneni mrono mrene, nembe entuk duit niku ngentenine sewulan. Iki enak men, pasang malam, pagi pengumuman, wih tembus.
Nah, kan? Maka kebanyakan peserta judi, apapun jenisnya, ini kan ambil contoh, satu di antara banyak judi. Itu mereka tadi ada banyak angan-angan dan sebagainya, tapi intinya mereka itu tidak mampu menghadapi masalahnya. Kalau mereka berhadapan dengan masalah ekonomi, mereka beranggapan dengan judi ini masalah ekonomi selesai. Ya kan? Kalau mereka yang berhadapan dengan problem misal tentang gengsi, maka dengan judi kan bisa terjawab menurut mereka. Wah, untuk duit ngasih puluhan bahkan ratusan juta kan cocok nih. Jadi sejatinya orang yang terjerumus judi entah tadi dari mulai coba-coba, panjang angan-angan, tidak punya iman, tidak punya etos kerja dan sebagainya, intinya mereka tidak mampu menghadapi masalah. Dan ini kan berarti tentang iman, karena sejatinya setiap kita muslim percaya setiap kita pasti akan berhadapan dengan masalah. Mana manusia yang hidup tanpa masalah? Mana? Sehingga kata masalah menjadi semboyan salah satu napa niku jenenge lembaga mengatasi masalah. Nah niku. Kan jadi jargon nggih mboten, jadi slogan. Jadi wong urip niku mesti ana masalahe. Menurut ibu-ibu, siapa manusia di dunia ini saniki sing uripe paling kepenak sinten? Sinten menurut jenengan? Presiden. Presiden pundi mawon dari Asia, Amerika, Afrika, Eropa, semakin pucuk pimpinan semakin kompleks masalahnya. Jadi presiden jelas langsung tereliminasi dari kategori manusia tanpa masalah. Karena masalahnya wakai pol, menteri silaturahim, laporan mumet. Kabeh lapor mumet, berarti presiden jelas masalahnya polakai. Sinten menurut jenengan sing paling setitik bahkan tidak punya masalah, siapa kira-kira? Sinten? Orang di luar Nurul jawabannya. Ini di luar ekspektasi saya. Orang gila. Ya Allah. Jika itu masuk opsi, maukah jenengan ambil opsi itu? Manusia tanpa masalah. Tapi menimbulkan masalah. ODGJ itu kan menimbulkan masalah ya, terutama bagi dinsos. Wah, jangan opsi ini. Yang lain. Onten mboten terakhir niki kira-kira nopo? Wong sing paling setitik masalah atau bahkan tidak punya masalah. Ketemu mboten? Mboten kepanggih karena sunnatullahnya semua manusia pasti akan hadir masalah dalam kehidupannya. Mulane panjenengan hadirin jamaah semuanya. Yang hadir ke sini masih membawa masalah. Atau dimanapun panjenengan berada. Kok panjenengan merasa punya masalah, ketahuilah karena itu sunnatullah. Kalau jenengan kepengen rampung masalahnya, jawabannya satu. Napa Bu? Sing seru men, mireng niki online nih. Nek pengen rampung masalahnya, napa jawabannya Bu? Mati para jamaah. Jawaban dari jamaah teng Mahfazan niki jawabannya mati. Karena nek mati kan rampung masalahnya. Karena masalahnya akan dilanjutkan kepada ahli warisnya. Ya iyalah, kan seperti itu hukumnya. Begitu begitu jenazah itu punya hutang piutang, kan harus diturunkan. Nggih mboten? Selesai masalahnya di dunia. Karena kita sedang bahas itu. Maka sekarang saya sedang mengatakan bahwa pejudi itu dia terlanjur bahkan terperangkap dalam lubang bernama judi karena tidak mampu menghadapi masalah. Maka pendidikan, kebiasaan dan apapun itu yang mengajarkan kita berani menghadapi masalah itu lebih penting dari
banyak hal. Wani mawon menghadapi masalah ini pun jempol, karena berapa banyak kita jumpai orang lari, kabur dari masalah. Nah, nanti manggihi wong sing kabur dari masalah, nyenengake napa jengkelake? Tidak diselesaikan tapi justru kabur. Nah, judi online pasti akan dijumpai banyak orang kabur. Entah kabur dari pekerjaannya, mungkin karena menggelapkan uang, entah kabur dari keluarganya, karena konangan dan sebagainya. Niki. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, lagi-lagi Al-Quran sudah mewanti-wanti. Di tadi Quran surat Al-Ma'idah ayat 90 mengatakan itu kan perbuatan setan. Tapi menariknya bukan judinya saja, bukan angkanya yang berputar, apalagi predikatnya sebagai ranking nomor 1. Bukti kalau Indonesia ranking 1 tahu Bu? Bukti Indonesia itu peringkat pertama judi online itu karena per tahun uang yang berputar di judi online yang berangkat dari konsumen Indonesia per tahunnya, tahunannya itu 600 triliun. Wadai teng masjid niki ora cukup. 600 triliun. Sak triliun itu kan 1000 miliar. Semiliar mohon kurung tahu weruh kaya ngapa wujute kok. Yang dalam wujud uang 1 miliar, wujud uang loh, bukan aset. Niku kan nek jenengan mungkin gadah sedaya nggih. Amin. Wah sing amin niku ale ngimpi pun suwe banget sansane. Mulane amin. Kula nggih purun sansane. Ning kula dereng ngertos, ning kayane akeh banget. Nembe semiliar mawon disak mboten cukup nggih. Mboten cukup sih nek duit semiliar. Kudu ngangge tas paling mboten. Niku semiliar. Lah nek sak triliun 1000 miliar. Wakeh niki. Dipekul ora kuat. Niki sak triliun niki 600 triliun. Senes 271 saja sudah bikin geger. Niki 600 triliun. Pantas Indonesia menjadi peringkat 1. Tapi menariknya bukan itu yang akan kita bahas. Efek dari judi, efek dari homer, apa itu? Akan menjauhkan kita dari keakuran. Keakuran ke bahasa Indonesia ini apa? Akur, ngertos akur nggih? Akur ke napa sih erat apa ya? Tolong saya dibantu guru bahasa Indonesia. Kula napa Bu? Akrab. Judi dan juga homer itu akan merusak keakraban, merusak persahabatan, merusak persaudaraan. Dan yang kedua, judi dan homer pasti akan menjauhkan dari mengingat Allah. Mesti. Kok saged mesti? Wah, Al-Qur'an kok sing ngendikan. Allah yang kasih firman, kalau Allah dan Rasulnya yang sudah memberi keterangan, kan pasti itu. Sudah tidak boleh dinego. Jadi ayatnya begini Bu, saya bacakan nggih. Nek jenengan ajeng ngecek monggo Al-Maidah 91, bisa dicek. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yuridus syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah fahal antum muntahun. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan juga kebencian. Jadi setan punya misi kepada kita, jenengan punya persaudaraan, persahabatan, komunitas punya. Yang komunitas persahabatan itu lahir batin punya tidak? Yang kalau perhatian tidak hanya ketika senang tapi saat sedih sahabat kita datang punya. Setan punya misi menghancurkan itu. Setan punya visi dan misi sing tadine akrab bisa menjadi saling bermusuhan. Dengan cara apa?
fil khamri wal maisir, dengan judi dan dengan khamr. Maka nek wong akrab, tukang mabuk, tukang minum, akrab, mabuk kalangan, minum pas beli urunan. Ya urunan, minumnya bareng-bareng. Begitu mabuk bareng-bareng, kesenggol setitik, jotos-jotosan. Masih di waktu yang sama, langsung setan itu bisa menguasai. Nih. Dan yang lebih parahnya, di samping menjadikan permusuhan, kalau ibu tahu, dengar, entah baca atau mungkin kejadian live di kampung jenengan, di mana jenengan tahu ada keluarga yang kemudian pisah atau menjadi berantakan karena judi online, jelas. Karena ayatnya mengatakan akan ada permusuhan, akan ada kebencian. Suami istri kan harusnya saling cinta. Begitu satu ada yang homer, satu ada yang judi, maka kan pasti ada yang merasa terzolimi. Misal, ibunya dikasih uang, belanja. Satu bulan dikasih sama suaminya, nggih blonjo 20 juta umpamane. Umpama li mboten napa-napa. Sing nggih blonjo, sing nggih masak, sing nggih napa mung 10 juta. Sing 50 juta nggih judi online kalih ibune niku. Jangan percaya enggak ibu rumah tangga judi? Kalau offline hampir-hampir tidak ada. Offline, sabung ayam ibu-ibu kan jarang nggih. Jadi di rumah ayamnya dilus-lus, Bu, telaten temen nggih mungkin menang niki ajeng tanding. Nah, terus dicangking ibu-ibu kan jarang terjadi. Bapak-bapak mesti nek main judi offline, main kartu, bapak-bapak. Apapun judi biasanya bapak-bapak, tapi kalau online ibu rumah tangga banyak sekali. Mboten pitados to jenengan? Enggak percaya toh? Banyak sekali ibu-ibu. Anak-anak weleh, Bu. Dari mulai usia SMP, SMA sampai anak kuliahan, survei membuktikan paling banyak dalam hal slot. Judi slot. Itu konsumennya pelajar dan mahasiswa. Kan judi online itu banyak sekali loh. Banyak banget variasinya. Bahkan kemarin saya mendengar di antara kampus ternama di Indonesia, dosennya langsung yang membuat riset dari 2020 sampai 2024 karena boomingnya judi online itu pas pandemi. Karena di situ semuanya didukung untuk online semuanya. Jadi mulai 20 di riset mahasiswa yang seharusnya 4 tahun lulus normalnya, ada yang bisa sebelum 4 tahun, ada yang lebih tapi enggak. Itu ketika molor lebih dari 4 tahun, ternyata hasilnya itu banyak sekali yang terlibat judi online. Kenapa? Kudune bayar semesteran nggak judi online, kudune nggo bayar kos nggo judi online. Uang makan harusnya 50.000 nggo makan 3 hari dilong. Ngoten niku. Kan meresahkan iki, meresahkan apa mboten iki? Meresahkan. Ibu-ibu kene niku kudune nggo blonjo ya sayur, ya lawuh, ya kerupuk dan sebagainya. Bali-bali mong tuku kerupuk tok, kan bojone muring-muring. Lah sangune mau nggo tuku apa kok kerupuk tok lawuhe? Ngeslot, Pak, umpamane niku. Lho niki serius, Bu. Kenapa? Karena ibu-ibu di rumah tangga itu yang rumah tangga waktu menggunakan gadgetnya lebih banyak. Jadi kan iseng-iseng berhadiah. Gitu ya. Nah, menariknya yang akan kita bahas berikutnya adalah tidak hanya menimbulkan permusuhan, tidak hanya menimbulkan kerenggangan saja, tetapi menjauhkan pelaku judi dari mengingat Allah. Pasti. Gak ada orang ahli judi niku kok yo ahli ngibadah niku, tidak ada. Angger judi itu kan perkara yang salah.
Semakin banyak salahnya akan semakin berkurang solehnya. Niki rumus. Akeh salai mesti turun solehnya. Semakin meningkat solehnya, semakin turun salahnya. Itu rumus. Jadi tidak akan pernah ada dalam satu hati okeh salai ya okeh soleh ini kok tidak akan bisa. Ahli maksiat ning ya ahli ibadah tidak akan bisa. Ketika meningkat salahnya, pasti solehnya turun. Kalau solehnya yang naik, pasti salahnya yang turun. Begitu. Seperti sabda Nabi, al-imanu yazidu wa yangkus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Yazidul iman bitta'ah. Naiknya iman dengan ketaatan. Kan nyambung nih sinkron. Jadi naiknya kesolihan itu karena taat. Wayang kusul iman dan berkurangnya iman bil maksiyah. Karena maksiat. Jadi tidak akan terjadi wong ahli ngibadah jua mangai ngetut baca Al-Qur'an luar biasa, apal Quran, ahli infak sedekah, tapi dia ahli maksiat, ahli khomer, pemain judi online dan sebagainya, tidak akan bisa. Begitu dia judi online pasti sholatnya berkurang. Begitu dia judi online pasti Al-Qur'annya yang tadinya rutin membaca dia berkurang. Karena Al-Quran memberikan penjelasan seperti itu. Apa kalimatnya tadi? Wa yasuddukum an dzikrillah wa anis sholah. Dan akan melalaikan dari mengingat Allah dan males sholat. Wong tukang main mesti males sholat. Tidak ada yang ketika kalian nunggu jawaban sik adzan tak sholat sik. Moga-moga menang tak ndonga. Enggak ada, Bu. Napa sholat tahajud terus ndonga ya Allah, mugi-mugi togel kula tembus ya Allah. Mboten nenten. Pasti larinya kemana? Ke dukun, ke kuburan, ke hal-hal yang jauh dari agama. Niki, ibu-ibu yang dirahmati Allah, berikutnya nyata niki. Bagaimana kemudian kita mengobati orang judi online? Kan penyakit kan harus diobati nggih. Penyakit baik individu maupun sosial kan bagaimana caranya kita agar mengobati. Bagi panjenengan-panjenengan yang mungkin merasa tidak pernah dan jangan sampai judi online, kan kita akan apa toh susah mandek gari mandek kok. Kan tadi 80% pemain judi dia akan kembali. Bagi yang tidak praktek mandek yang gari mandek, tapi tidak bagi orang-orang yang kecanduan apapun itu pasti kan nagih. Kalau tidak salah di ilmu psikologi atau kedokteran mungkin ya, itu kan ada hormon yang membuat seseorang itu menjadi candu. Saya pernah baca soalnya, kalau tidak salah itu dopamin atau apalah. Yang membuat kita itu merasa pengen terus. Seharusnya orang itu kalau candu karena dia merasa enak. Contoh, orang yang kecanduan miras, orang yang kecanduan narkotika, ditanya, kamu kok nggak bisa berhenti dari itu? Pasti pelakunya, saya kalau sudah pakai itu enak banget. Saya kalau sudah pakai itu seakan-akan masalah tidak ada. Bagi si pelaku nikmat, nggih mboten? Tetapi pecandu judi anehnya bukan hanya yang seneng yang kecanduan. Yang kalah ikut kecanduan, Bu. Jadi ngata niki, jenengan misal pernah jenengan makan di tempat yang itu saja, warung itu saja. Maem, Bu, jenengan kok nek dahar mesti teng riku. Nanti jenengan pokoknya nek ora nek nang kono sapa angger urung ning warung niku ora marem. Pernah seperti itu? Pasti kan jenengan akan jawab, kenapa Bu? Enak banget, cocok sama saya. Sudah harganya pas, enak. Candu, kenapa? Enak. Kita untung. Nek judi anehnya ngeten niki, menang candu, semakin dia akan tertarik sekali dengan judi, kalah dia pun candu. Kenapa? Karena dia akan dihantui rasa penasaran. Dia pernah menang. Pasang 50.000 menang. Dapat 50.000 kan umpamanya. Pasang 100 kalah.
Kan min 50.000. Karena pas pasang 50 menang, pasang 100 kalah. Pasti dia akan berpikir, saya akan pasang 200. Kalau menang, yang dulu kalah akan kembali. Kan ngoten niku. Kalahnya wis 1 juta. Sudah habis uang 1 juta. Saya akan pasang 2 juta. Kalau saya dapat 5 juta, nutup sing wingi. Ngoten terus, Bu. Maka dahsyatnya judi, sing menang ketagihan, sing kalah ya ora gelem leren. Maka ini lebih parah dari narkotika. Maka 80% orang yang pernah kecanduan judi, dia dapat masalah, tidak dekat dengan agama, balik. Karena akan merasa, wah, jebul nyambut gawe angel temen, penak main, penak judi, balik, Bu. Maka hati-hati. Kalau yang belum jangan coba-coba. Adik-adik, mas-mas pelajar, mbak-mbak pelajar, ibu-ibu rumah tangga, dimanapun berada, don't try at home. Jangan coba-coba di rumah. Karena pasti akan menimbulkan masalah. Nih, nggih. Terus ayat yang terakhir disebutkan niki di penjelasan ayat terakhirnya, penghujung ayat, fahal antum muntahun, apakah kalian semuanya tidak mau berhenti? Berarti kan mandek ayatnya. Loh, kok ayat menyuruh berhenti? Berarti dulu ada pemainnya. Asbabun nuzul mengatakan kan ini ayat-ayat ini kan membahas tentang homer dan judi. Ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, itu homer itu masih biasa diminum, termasuk kepada orang-orang yang sudah iman. Bahkan mohon maaf, Khalifah Umar bin Khattab ketika hijrah ke Madinah masih minum. Karena ketika itu kan belum ada larangan. Larangan homer di ayat berapa? Ya di ayat 219 Al-Baqarah tadi. Yas'alunaka 'anil homer wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang minuman keras dan judi. Maka katakan bahwa fihi ma itsmun azim. Di dalamnya ada dosa yang besar. Ada manfaatnya tetapi dosanya lebih gede. Niku sudah ada peringatan dosa besar, masih ada yang ikut-ikutan. Muncul lagi ayat yang kedua, larangan sholat dalam keadaan mabuk. Jenengan kan mesti tidak mungkinlah sholat sambil mabuk. Loh, bisanya ada ayat turun, dulu ada orang muhajirin ngimami sholat mabuk, Bu. Sehingga dalam bacaan sholatnya dia tidak ingat. Ghairil maghdu. Umpamanya kan, langsung amin wae, maka turun. Wala takrobus sholat wa antum sukaro. An-Nisa niku. Ayat pinten kelalen kula. Jangan kamu dekat-dekat sholat sedang kamu dalam kondisi mabuk. Maka ketika ayat ini turun, Al-Maidah 91, fahal antum muntahun, apakah kamu tidak mau meninggalkan? Setelah 2 ayat yang sebelumnya turun, Al-Baqarah 219 tentang besarnya dosa judi, dosa mabuk-mabukan, kemudian jangan mendekati sholat dalam keadaan mabuk, maka disempurnakan dengan ayat Al-Maidah 90 dan 91, maka ahli tafsir mengatakan ketika turun ayat itu, Khalifah Umar ketika itu langsung menjawab, iya saya akan berhenti, iya kami akan berhenti. Kenapa? Karena dulu memang praktek. Jadi ayatnya jelas kan mandek. Dadi nek onten jenengan wahai siapapun yang sudah pernah judi online, kemudian ada nasihat masuk ke telinga kalian semuanya, panjenengan semua, entah lewat istri, suami, pasangan, orang tua, teman, menasihati, hei mandek le judi online, ketahuilah itu bukan nasihat saudaramu, itu bukan nasihat pasanganmu, itu bukan nasihat siapapun, itu nasihat Al-Quran. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya ulang terkait 4 hal yang tadi dilarang oleh agama. 1 homer, 2 judi, 3 itu berkorban atas nama berhala, yang keempat mengundi nasib.
Apa beda judi dengan mengundi nasib, Bu? Bedanya yang hampir-hampir sama lah. Hampir undian. Jenengan cok melu undian. Ikut undian berhadiah. Undian dapat kupon, nomor ini kalau dapat nanti beruntung. Itu kan door prize umpamane. Itu kan undian kan? Tapi undian itu menjadi tidak boleh atau statusnya menjadi haram kalau yang dijelaskan oleh MUI itu undian atau mengadu nasib itu yang tidak boleh ketika yang tidak dapat dia mengalami kerugian. Ngeten iki. Pertama tak jelaske, kalau undian yang dapat maupun yang tidak dapat itu tidak dipungut biaya. Umpamane jenengan ikut jalan santai di alun-alun Wonosobo pun gari mangkat dapat kupon. Mungkin di akhir dia akan dibagi. Sing kupone pas untuk TV, door prize utama dapat umroh umpamane. Tapi bagi yang tidak dapat kan tidak rugi karena dia tidak dipungut biaya apapun. Berarti itu boleh. Tapi kalau kemudian jenengan ikut jalan sehat kudu bayar 1 juta. Sedangkan hadiahnya diambil dari uang pendaftaran itu. Dari mulai hadiah nomor 10 TV, hadiah nomor 9 sepeda motor, sampai terakhir umroh dan sumber biayanya itu dari pendaftaran, maka undian seperti ini yang menjadi tidak boleh alias haram. Kenapa? Karena begitu yang tidak dapat dia mendapati kerugian. Wis daftar 1 juta, nggak dapat hadiah, wah rugi dong 1 juta. Ke alun-alun dapat kupon nggak dapat rugi dong, gitu kan? Maka ini menjadi haram. Nenek jenengan belanja, setiap belanja dapat kupon. Nanti di akhir bulan akan diundi, kalau kuponnya cocok dapat hadiah. Nenek jenengan boten entuk hadiah kok jenengan tidak mendapati kerugian, berarti nggak apa-apa itu. Strategi saja, strategi pemasaran lah nggih. Mungkin kalau di ilmu apa itu namanya? Bisnis nggih, pemasaran itu mungkin bagian dari strategi. Tapi kalau misal lomba nopo mawon kudu daftar sekian, terus dari hasil pendaftaran itu dijadikan sumber hadiah, tidak ada sumber lain kecuali itu, apalagi panitia mengambil untung dari itu, sehingga yang tidak juara merasa rugi, maka itu masuk dalam mengundi nasib. Parang napa mboten? Mboten. Apapun bentuk perlombaannya, mulane ngantos-antos. Karena dulu ada mengadu nasib dengan anak panah. Karena hujan sudah mulai turun, saya harus kencang banget le ngomong, jadi kita sudahi saja. Pada intinya kita harus mempertebal iman. Kita harus semakin menguatkan rukun iman, khususnya iman terhadap takdir Allah. Sehingga apapun yang hadir dalam diri kita, yakinlah itu ketetapan Allah. Kalau masalah hadapi, jangan takut. La yukallifullahu nafsan. Tidak mungkin Allah memberikan ujian melebihi kapasitas orangnya. Pak Ustadz, lah nek pun kadung masalah gede banget, pripun mane kula ora iso ngatasi dhewean. Al-Qur'an kasih solusi tidak? Kasih solusi. Apa solusinya? Dari kacamata manusia kita berusaha. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai kaum itu sendiri yang merubah nasibnya sendiri. Tapi ingat, ikhtiar yang dilakukan untuk merubah nasib adalah ikhtiar yang tidak melanggar syariat.
Kapan Allah akan kasih jalan keluar bagi setiap masalah? Quran surat At-Tolak menjawab, wa may yattaqillah yaj'al lahu mahraja. Siapa yang takwa kepada Allah, yang ketika hadir masalah tetap sholat, yang ketika muncul bertubi-tubi permasalahan dia tetap baca Al-Quran, tetap taat, iman sama keluarga, tetap jaga kehormatan, tidak pernah kemudian kita lari dari agama Allah, kita tetap takwa, yaj'al lahu mahraja. Allah akan suguhkan, Allah akan tunjukkan, bahkan Allah akan berikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka bagi kalian yang punya masalah dan berpikir judi online menjadi solusinya, mustahil. Kalau kalian semuanya, panjenengan semuanya ada masalah, maka rubah masalah itu dengan mendekat kepada Allah. Jarak antara masalah dengan solusi itu sejajar dengan jarak antara kepala kita dengan tempat sujud kita. Semakin dekat kepala kita dengan tempat sujud, semakin dekat kita dengan solusi. Maka semakin jauh kita dari tempat sujud, semakin jauh pula solusi itu akan hadir untuk menyelesaikan setiap permasalahan kita. Maka yuk kembali mendekat kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah, berzikir kepada Allah, memohon pertolongan, sujud dekat sama Allah yang lama, maka yakinlah Allah akan tunjukkan kepada kita jalan-jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi. Mudah-mudahan setiap kita yang diberikan masalah, masalah itu tidak lain melainkan menjadikan kita meningkat kualitasnya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan masalah itu mudah-mudahan menjadikan kita tidak kurang iman kita kepada Allah. Masalah yang kita hadapi mudah-mudahan menjadikan kita semakin dekat, menggugurkan dosa-dosa, dan hakul yakin menjadi pribadi yang layak dimasukkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Kiranya hanya itu yang bisa kami sampaikan, yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan menjadi manfaat, mudah-mudahan membawa informasi-informasi yang bisa kita pegang, menjadi perisai kita dari setiap kemungkaran, dan mudah-mudahan mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib. Billahi taufiq wal hidayah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.